kita akan lanjut lagi di menlakinya, dan mungkin di sini kalian ada yang ada perbedaan suara, perbedaan kualitas ya dari biasanya. Itu karena udah mentok ya guys, suaraku ini habis nggak enak badan juga. Itu jadi sehat-sehat kalian ya, jangan pada hujan-hujanan. Dan di part sebelumnya aku udah bilang ya kalau alur di komiknya ini udah mulai amburadul. Jadi nggak ngikutin novelnya, baik dari segi urutan dan ceritanya mungkin ya ada banyak yang diubah dan cukup banyak juga yang dipotong. Dan pindah antar situasi pun nggak rapi-rapi banget seperti biasanya. Jadi semoga kalian nggak bingung nantinya. Dan aku juga sempat bilang sebelumnya di sini kita akan membahas perkenalan satu karakter baru yang cukup penting nantinya, yaitu Homunculus buatan Truth Society atau humanoid buatan Truth Society yang ada di Project Clay Idol. Ini mana Project Clay Idol ini di part-part awal ya sempat aku bilang untuk kalian ingat-ingat karena bakal cukup penting nantinya. Nah, disinilah akan disinggung lagi si project ini. Tapi sebelum masuk ke perkenalan si karakter ini masih ada beberapa plot lagi yang terjadi setelah part kemarin. Jadi di awal-awal video ini nanti akan aku beresin dulu semuanya sebelum masuk ke perkenalan karakter tadi. Dan jadinya memang agak ribet. Itulah kenapa aku cukup lama uploadnya ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan alurnya yang bersetting setelah Linji kemarin hilang dari area pertempuran ya. Atau si Candela hilang dari area pertempuran. Jadi setelah Candela hilang dengan melambaikan tangannya kemarin sambil mengucapkan sama-sama kemarin, yang sebenarnya hal ini tuh ditunjukkan kepada roh Candela yang tidak bisa dilihat orang lain. Jadi kan Linji yang ada dalam tubuh Candela melambai ke roh Candela yang mulai hilang gitu ya. Jadi karena roh Candela ini tidak bisa dilihat orang lain, si Winston yang sempat melihat lambaian tangan tersebut, yang saat itu memang kebetulan saja posisi Linji itu menghadap ke arah kantor Truth Society. Jadi di situ Winston mengira mungkin si Candela itu mengejek Truth Society. Karena kan di situ Truth Society nggak ngapa-ngapain gitu ya. Candela yang mengurus dewa hujannya, bukan Truth Society. Dan malah Truth Society ini justru ngerepotin doang, malah nyerang si Candela. Ya meskipun bisa ditahan juga oleh si Candela, tapi kan tetap ngapain malah nyerang gitu. Jadi yang disimpulkan oleh Winston saat itu mungkin Candela ini melambaikan tangannya sambil mengucapkan sama-sama karena mengejek Truth Society. Atas perintah dari Linji tentunya sebagai orang yang ngesamen si Candela. Jadi itu ya sedikit yang sebenarnya kemarin belum sempat disinggung. Dan perihal lambaian tangan Linji ini cukup penting sebenarnya karena nanti bakal disinggung lagi. Tapi sebelum itu kita berpindah dulu kali ya ke tempat yang lain, yaitu ke markas White Wolf yang sudah diserbu oleh grup spidernya Jisixu setelah kematian Harris dan Dewa Hujan sebelumnya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana grup Spider ini memang menyerang White Wolf untuk mengambil alih semua aset-aset milik White Wolf. Dan dari beberapa aset yang didapatkan oleh Spider saat itu, ada beberapa yang bisa kita note di sini, yaitu ada formula original dari White Wolf, lalu ada juga map atau peta yang berisi jalur tersembunyi di Nuujin. Yang akhirnya di sini diungkapkan bahwa sosok yang membantu White Wolf sebelumnya memang adalah si Bapak Wilde. Jadi otomatis Wilde juga lah yang sebelumnya memberikan peta tersebut kepada Harris. Dan terlihat di sini Wilde sempat juga memungut mayat si Harris dan berkata bahwa mayat tersebut merupakan material yang sangat sempurna. Untuk apa? Kita masih belum dijelaskan di sini. Dan yang pasti sudah bisa disimpulkan ya bahwa Wilde lah yang memang memberikan petua-petua kepada Harris untuk mengorbankan hunter-hunternya sendiri supaya White Wolf ini kocar-kacir dan hancur dari dalam. Dan untuk rencana Wilde ke depannya ini apa masih belum tahu ya, kita masih belum dijelaskan. Dan di novelnya juga masih belum ada. Jadi kita tunggu aja seiring berjalannya cerita nanti. Sekarang kita balik lagi dulu ke Jisixu lagi. Dimana setelah ketemu kotak yang berisi formula originalnya tadi, di situ dia berusaha untuk membuka kotak tersebut. Namun rupanya ada sebuah mantra atau rune kalau di komik dari seorang white mage yang dipasang di kotak tersebut. Jadi di situ Jisixu tidak bisa membuka kotaknya karena rune tersebut. Nah, si Marcus kemudian menyarankan Jisixu ini untuk meminta bantuan kepada Tuan Haywood. Lagi-lagi ya Tuan Haywood. Mungkin kalian di sini ada yang lupa, Tuan Haywood ini adalah white mage yang membantu keluarga Ji. Atau bisa dibilang kerjasama lah sama bapaknya Jisixu, yaitu si Ji Bonong. Jadi cukup wajar kalau Marcus di situ menyarankan untuk meminta bantuan kepada Tuan Haywood. Nah, namun Jisixu sendiri di situ mengingat kembali kejadian terkait Ruan sebelumnya, di mana saat itu segel loyalitas milik Ruan memang sudah hancur ya ketika berada di tokonya si Linji. Cuma sisa simbolnya doang. Tapi meskipun ada simbolnya, Jisixu saat itu juga sadar kalau Ruan ini bisa berbuat sesukanya.
Jadi intinya si simbol ini cuma buat pajangan doang, nggak ada efek apa-apa. Dan yang pasang segel itu juga sama-sama Tuan Haywood. Alhasil saat itu Shih-Tzu menduga mungkin bisa jadi para white mage ini tidak seaman dan tidak sekredibel yang orang-orang perkirakan. Termasuk si Haywood juga mungkin sudah mengkhianati keluarganya gitu ya. Kalian bisa cek di part 4 kalau nggak salah. Sehingga ketika Shih-Tzu mendapatkan formula original dari White Wolf yang masih disegel, dia juga tidak mau meresikukan formula original ini dengan meminta bantuan kepada Haywood dan lebih mempertimbangkan untuk meminta bantuan kepada si Mamang Linji. Tapi saat itu dia tidak katakan kepada teman-temannya, dia cuma bilang akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Gitu doang. Dan sebenarnya di sini sudah habis ya plotnya kalau di novel. Tapi kalau di komiknya di situ Shih-Tzu langsung ketemu sama si Ackerman dan saat itu juga si Ackerman langsung kerjasama dengan grup spidernya si Shih-Tzu. Atau mungkin gabung kali ya, si Ackerman ini gabung jadi anggota grup spider. Nah padahal setauku Ackerman ini masuknya nanti ya setelah Shih-Tzu dapat mawar dari si Linji. Jadi si mawar yang sempat bikin Ackerman kicep itu ya, yang ada di mejanya si Linji itu nanti bakal dikasihkan ke Shih-Tzu. Nah setelah itu baru Ackerman gabung sama Shih-Tzu. Tapi di komiknya lagi-lagi diubah pak. Di situ Ackerman langsung gabung sama Shih-Tzu. Jadi singkat aja lah ya, pokoknya kenalan lah mereka. Bincang-bincang tentang Linji ngasih kekuatan mengendalikan Dream Beast segala macem. Lalu akhirnya gabunglah si Ackerman ini karena merasa tertarik dengan kekuatan untuk mengendalikan darah Dream Beast tersebut yang dipunyai oleh Shih-Tzu dan dikasih oleh Linji. Dan tertarik juga tentunya dengan rencana Linji secara garis besar. Gitu. Nah, lalu kita balik lagi membahas lambaian tangannya si Linji tadi. Jadi di sini masih unik ya Pak ya, masih menarik. Jadi setelah Linji yang ada di dalam tubuh Candela ini perlahan hilang dari area pertempuran sambil melambaikan tangan dan bilang sama-sama tadi, hal itu rupanya juga membuat Andrew yang melihat juga cukup kesal ya, karena sama seperti anggapan Winston tadi, Andrew di sini juga menganggap Candela ini niatnya mengejek Truth Society. Karena yang ada di pikiran Andrew saat itu, tidak mungkin seorang Elf King ya, sosok agung seperti itu malah ngelambai sesantui itu. Tidak mungkin gitu, kecuali disuruh sama orang yang ngesamen. Yang sebenarnya di sini Andrew sendiri masih bingung siapa yang bisa ngesamen Elf King Candela. Yang pasti kata Andrew, orang tersebut cukup kuat pastinya untuk bisa meratakan seluruh Nuujin kalau bisa ngesamen Candela. Nah setelah itu tiba-tiba masuk seorang eksekutif dari bagian lain yang bernama Diamante. Yang Diamante ini sebenarnya tingkat jabatannya itu sama seperti si Andrew, jadi sederajat gitu ya. Dan Diamante ini masuk dengan membawa beberapa scholar tingkat destruktif yang tiap scholarnya ini dibekali dengan armor yang cukup lengkap. Dan mereka ini ceritanya menggerebek si Andrew. Jadi di situ Diamante mengumumkan kalau Andrew itu dicopot dari jabatannya karena melanggar regulasi dari True Society dan dianggap sudah merugikan True Society yang cukup besar terkait keputusannya menembak Elf King Candela sebelumnya. Nah, si Andrew di sini yang masih bingung ya kesalahan dia apa, karena katanya kan dia cuma melakukan SOP sesuai yang terjadi di lapangan. Jadi kalau kata si Andrew, sebelumnya dia ini melihat Dream Beast yang muncul yang diperkirakan bisa membahayakan Nuujin. Jadi dia saat itu cuma berusaha melawan Dream Beast tersebut. Cuman salahnya memang dia ini salah memperkirakan kekuatan Dream Beast tersebut. Tapi terlepas dari itu semua, harusnya kan keputusan yang diambil cukup wajar ya untuk melawan si Dream Beast, kata si Andrew. Nah, namun Diamante di situ langsung mengatakan kalau True Society sudah dapat info dari Secret Tower bahwa yang ngesamen Candela adalah pemilik toko buku di jalan nomor 23. Dan setelah diperiksa oleh para petugas terkait riwayat Andrew sebelumnya, diduga Andrew ini menyerang Candela berdasarkan masalah pribadi dengan pemilik toko buku. Jadi karena emosi aja gitu ya, karena benci atau apa, pokoknya diduga Andrew ini menyerang Candela berdasarkan masalah pribadinya. Dan serangan inilah yang dianggap akhirnya membuat pemilik toko buku yang awalnya baik-baik aja dengan True Society menjadi memusuhi True Society. Dan jika makhluk tingkat supreme memusuhi True Society, tentunya hal tersebut akan merugikan mereka. Jadi salahnya Andrew itu di situ. Nah, tapi sebelum sempat dipastikan nasib Andrew ini bagaimana, kemudian terdengar alarm kalau mesin loop milik True Society sedang diserang. Nah, benda apa atau makhluk apa Pak mesin loop ini? Kita pindah dulu ya pembahasannya ke tempat laboratorium milik Truth Society.
yang tempatnya ini berada di Central District di sebuah bagian yang bernama Machine Loop. Jadi Machine Loop ini letaknya ada di Central District, di antara Lower District dan Upper District. Jadi di antara Lower District dan Upper District itu seperti terdiri dari banyak bagian lah ya, yang kalau di novel dideskripsikan seperti sarang lebah, beehive. Dan di situ ada bagian yang bernama Machine Loop, di mana Machine Loop ini isinya banyak laboratorium milik True Society. Intinya Machine Loop ini ada di tengah-tengah lah ya. Bahkan ada bercandaan juga di antara para peneliti di sana. Katanya kalau langit runtuh, mereka ini nggak perlu takut karena yang ketimpa langit duluan bakalan Upper District dulu, baru mereka, baru Lower District. Nah ini cukup mendeskripsikan ya di mana letak si Machine Loop ini. Jadi intinya si Machine Loop ini tiba-tiba ada penyerangan yang terjadi di sana. Khususnya bagian yang diserang itu adalah bagian Mechanical True Society, di mana tempat itu adalah tempat Project Clay Idol milik Fitch dilaksanakan, dan juga tempat penyimpanan Philosopher's Stone. Yang membuat para peneliti yang ada di sana menjadi panik tentunya ya, karena Philosopher's Stone itu bisa meledak kapan saja, dan kalau meledak tentunya akan membahayakan nyawa mereka juga. Jadi pada kabur semua saat itu ketika mendengar terjadi penyerangan. Nah akhirnya setelah penyerangan reda, diturunkanlah petugas untuk mengevakuasi para korban dan juga tentunya berusaha menangkap pelaku yang melakukan penyerangan. Dan terlihat juga ada si Fitch di kantornya yang menerima laporan dari petugas di Machine Loop. Dengan di sampingnya ada juga si Leonard. Jadi kayak Upin Ipin mereka ini ya, kemana-mana berdua. Dan berdasarkan laporan dan data-data yang mereka terima saat itu, disimpulkan bahwa ledakan yang pertama kali terjadi ada di bagian tengah laboratorium Clay Idol. Jadi ledakannya itu ada di dalam labnya ya. Dan jika dipertimbangkan dengan keamanan lab di sana, mereka menyimpulkan tidak mungkin sepertinya orang luar bisa masuk sembarangan. Pasti harus ada izin yang cukup ketat dan pemeriksaan yang ketat juga tentunya. Jadi dugaan mereka saat itu pelakunya mungkin bukan orang luar, tapi melainkan anggota Truth Society sendiri. Jadi ada pengkhianat lah ya di dalam Truth Society. Nah ini masih dugaan. Nah tapi sayangnya kemudian plot berpindah dulu ke Machine Loop lagi. Jadi di situ ada seorang wanita yang memakai jas lab putih, terlihat penuh darah dan sedang dievakuasi oleh tim yang bertugas. Nah namun menariknya salah satu petugas di situ sempat penasaran siapa si wanita yang terluka tersebut. Karena sejauh dia bertugas di Machine Loop atau Lab Truth Society, selama ini dia tidak pernah melihat ada scholar wanita yang umurannya sama kayak si wanita ini, yang dimana terlihat masih sekitar umur 16 tahunan. Sehingga dia coba memeriksa identitasnya ini siapa dengan mengambil badge atau tanda pengenal ya. Nah namun si wanita yang terluka ini tiba-tiba loncat pak, membunuh dua petugas yang mengevakuasinya tadi. Lalu si wanita ini berusaha keluar dari Machine Loop melewati ventilasi udara dan akhirnya berhasil juga kabur ke Upper District atau ke kota Nujin atas. Nah oke, sampai sini aku ceritakan dulu ya sebenarnya apa yang terjadi, siapa si wanita ini, tentunya dari sudut pandang si wanita. Oke, jadi si wanita ini adalah subjek eksperimen Project Clay Idol milik True Society yang bernomor S277. Yang sebelumnya diceritakan punya kompatibilitas Aether sampai 200%. Namun sayangnya diperkirakan umurnya ini hanya sekitar 1 tahunan saja sebelum akhirnya dia akan meledak nantinya. Nah, ini sudah kita bahas sedikit ya di part 14 kemarin. Di sini kita akan bahas lebih jauh lagi tentang si homunculus nomor 277 ini, homunculus atau humanoid lah ya. Nah, jadi ada total 3050 eksperimen yang ada di Project Clay Idol ini. Yang mereka ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang awalannya F, lalu awalannya S, dan yang awalannya T. Itu semua totalnya 3050 eksperimen. Dan semua eksperimen tersebut bisa dianggap gagal semuanya Pak. Termasuk karakter baru kita yang bernomor 277 ini. Meskipun dia ini bisa dibilang punya kompatibilitas Aether yang cukup tinggi ya, yaitu 200%. Tapi kekurangannya yaitu tadi diperkirakan hanya hidup selama 1 tahunan saja. Dan masih belum ketemu nih cara untuk mengatasi umur yang pendek ini. Dan sejak dia masih berada di dalam kapsulnya, saat itu si nomor 277 ini sudah bisa berfungsi layaknya manusia biasa. Jadi saat itu dia sudah bisa mengerti lah ya kalau dirinya ini cuma bisa hidup selama 1 tahun saja. Nah singkat cerita, hari demi hari dia hidup di dalam kapsul mulai terbentuk rasa penasaran atau rasa keingintahuan lah ya dari si nomor 277 ini.
Dan mulailah dari situ dia mencoba mempelajari macam-macam objek yang ada di lab tersebut dari mendengarkan percakapan-percakapan dari para peneliti yang ada di sana. Dan berhubung dia juga punya indera pendengaran dan penglihatan yang memang diciptakan lebih tajam dari manusia biasa ya, dia ini bisa cukup cepat mempelajari macam-macam hal yang ada di sana. Sampai akhirnya dia bisa tahu sepenuhnya apa yang terjadi di lab tersebut, hafal juga tata letak dari mesin loop, bahkan hafal jadwal jaga keliling dari para petugas yang ada di sana. Jadi hafal juga jadwal rondanya, hafal semuanya. Nah, satu hari di satu sore, si nomor 277 ini sempat mendengar kalau ada seseorang yang akan melakukan sesuatu pada malam hari itu. Dan seseorang inilah yang adalah pelaku yang meledakkan mesin loop True Society di malam hari itu. Jadi saat itu si nomor 277 ini setelah mendengar kabar tersebut memutuskan untuk menunggu apa yang akan terjadi pada malam hari. Dan akhirnya terlihat si pelaku pada malam hari itu berbaur di tengah para scholar dengan mengotak-atik sebuah philosopher stone. Dan kemudian berhasil meledakkan batu tersebut di tengah-tengah lab. Sehingga menghancurkan banyak kapsul di sana termasuk kapsul si nomor 277 ini. Nah, namun untungnya si subjek nomor 277 ini masih hidup ya, dan dari situlah dia mencoba kabur dari mesin loop dengan menyamar memakai pakaian dari salah satu peneliti di sana yang sudah koit, dan singkat cerita berhasil lah dia ini kabur dari mesin loop. Sedangkan di saat yang sama pelaku yang meledakkan mesin loop juga masih belum diketahui siapa. Bahkan dari novelnya pun juga masih belum diceritakan dan hanya dideskripsikan dengan kata pelaku. Nah, singkat cerita meskipun cukup kesulitan setelah kabur dari mesin loop, nomor 277 ini akhirnya bisa menatap langit dengan bulan yang bersinar cerah saat itu untuk yang pertama kalinya, dan dia berkata sangat indah. Nah, lalu ketika melanjutkan perjalanannya kabur, karena dia masih belum terbiasa ya keluar tanpa selang dan lain-lain dari tabungnya yang mungkin berisi nutrisi atau apa, dan mungkin kelelahan juga, jadi si nomor 277 ini akhirnya pingsan, Pak. Dan kalau di komik setelah dia pingsan, dia ini seperti berhalusinasi atau bermimpi bertemu dengan sesosok perempuan misterius. Yang dimana si perempuan tersebut bisa bilang kemudian memberkati lah ya si nomor 277 ini sehingga dia punya sebuah kekuatan baru. Jadi kalau konsepnya ditaruh di Hunter itu kayak Awaken gitu lah ya. Karena alasannya katanya si nomor 277 ini menatap bulan dengan tulus katanya. Kata si wanita misterius itu, dan tidak terkontaminasi oleh keburukan dunia. Makanya si perempuan misterius itu suka dengan si nomor 277 ini. Nah, lalu sampai sini sebenarnya chapter di komiknya udah habis ya, dan udah sekitar 1 bulanan kayaknya, belum update lagi. Tapi di sini aku review sedikit terkait perbedaan komik dengan novelnya ini. Ini mana menurutku merupakan kesalahan yang cukup besar dari si komiknya ya. Karena kalau di novel, kalau si nomor 277 ini sudah bertemu dengan wanita misterius tadi, nah artinya dia ini udah awaken atau udah kuat lah jadi OP. Nah, tapi ketemunya itu harusnya setelah dia ketemu Linji dulu. Jadi awalnya itu ketemu Linji dulu baru ketemu si wanita misterius tadi. Jadi harusnya nomor 277 ini diceritakan di awal-awal masih cupu gitu ya. Dan masihlah seorang homunculus biasalah, belum jadi OP. Lalu dia ini harusnya nanti bakalan kaget dulu ketika bertemu dengan si Linji. Secara kan tokonya berisi buku-buku yang sakral, yang kuat gitu ya. Jadi bakal kaget dulu lah nantinya. Nah, tapi kalau di komik udah di Awaken gini, sebelum ketemu Linji, aku nggak tahu ya nanti ceritanya bakal gimana. Tapi menurutku sih cukup berantakan di sini. Pokoknya itulah, habis komiknya ya. Tentang siapa sih wanita misterius tadi belum saatnya kita bahas sekarang. Karena sekarang kayaknya aku mau lanjut dulu novelnya. Karena banyak yang minta dan karena nanggung juga perkenalan si karakter baru ini motong gitu ding di sini. Berantakan lagi. Jadi kita lanjut novel aja. Tapi untuk kepentingan bahas novel kedepannya kita potong ya tepat ketika si nomor 277 ini kabur dari lab. Pokoknya dari penyerangan lab sampai nomor 277 ini kabur keluar, ceritanya itu semua mirip sama novelnya. Tapi setelah itu kan berubah ya. Jadi setelah kabur dari mesin loop, anggap aja nomor 277 ini nggak ketemu sama si wanita misterius tadi. Kita lanjut dari situ ya. Jadi anggap saja si doi ini belum bangkit lah ya, belum awaken. Nah oke, jadi setelah si homunculus ini kabur dari mesin loop, sempat lompat-lompat juga di atas genteng. Lalu karena belum bisa beradaptasi tadi dengan dirinya yang tidak pakai selang injeksi dari True Society, dia ini kemudian pingsan dan tidak sadarkan diri. Tapi bedanya di sini tidak bertemu dengan perempuan misterius tadi. Nah, dari sini plot kemudian berpindah langsung ke si Linji yang saat itu baru bangun tidur setelah bermimpi tentang Candela semalam.
Dan seperti biasa dia ini lalu mandi segala macam, kemudian membuka tokonya dan dia melihat dari kejauhan seperti ada kecelakaan yang cukup besar. Karena di depan tokonya, tapi cukup jauh ya, saat itu ada asap yang cukup pekat membumbung tinggi di langit dilihat oleh si Linji. Dan sempat terasa juga bangunan-bangunan itu runtuh. Jadi kayak tanah itu getar sedikit gitu. Jadi Linji ini tahu kalau ada sesuatu yang terjadi di depan tokonya sana. Nah, ketika Linji ini mau jalan keluar ya supaya bisa melihat lebih jelas, cari posisi lah untuk bisa lihat kejadian di depan lebih jelas. Linji ini melihat di dekat tokonya ada seorang wanita yang pingsan memakai jas putih yang penuh dengan bercak darah. Otomatis panik dong si Linji ini, dia bawa si wanita ini masuk ke dalam tokonya. Ditaruh di bangku yang sebelumnya dipakai oleh si Joseph ketika pingsan dulu. Lalu buru-buru si Linji ini mencoba menelpon rumah sakit sambil dia ini menganalisa si wanita. Dan terlihat dari pakaiannya dan bercak darahnya, Linji saat itu menyimpulkan mungkin dia ini adalah korban sebuah ledakan yang mungkin saja terjadi di kecelakaan yang tadi dia lihat di depan tokonya. Mungkin dia ini korban gitu ya, lalu kabur dan pingsan di dekat tokonya si Linji. Dan setidaknya menurut ilmu milik si Linji, ilmu kedokteran dasar-dasar milik Linji, dia ini tahu kalau luka si wanita ini berasal dari sebuah ledakan. Dari luka-lukanya. Tapi mungkin untungnya si wanita ini cukup jauh dari sumber ledakan sehingga luka-lukanya yang dialami cukup ringan. Nah sayangnya setelah menunggu cukup lama, teleponnya ke rumah sakit tadi tidak terhubung sama sekali. Dan Linji ini juga berkali-kali mencoba ulang namun tidak pernah terhubung. Jadi saat itu dia simpulkan mungkin kecelakaan yang terjadi tadi cukup besar sampai membuat para petugas kesehatan ini sibuk. Jadi mungkin pasiennya membeludak gitu ya. Jadi penuh rumah sakitnya. Nah sambil Linji ini terus mencoba menelpon ulang rumah sakit, dia kemudian mengecek tanda pengenal atau badge yang dipakai oleh si wanita. Di belakang badge tersebut ada logo segitiga putih yang tidak pernah Linji lihat sebelumnya. Lalu di depannya ada foto seorang pria yang sepertinya pria itulah pemilik dari jas yang dipakai oleh si wanita. Dan dari situlah Linji baru sadar juga kalau bercak darah yang ada di jas tersebut tidak cocok dengan luka yang dialami si wanita. Jadi bisa disimpulkan kalau si wanita itu memakai jasnya setelah ledakannya terjadi. Bukan kena ledakan ketika memakai jas itu ya, tapi kena ledakan dulu baru memakai jasnya. Nah tak lama setelah itu si wanita ini membuka matanya dan terlihat cukup panik. Nah, namun untungnya kemudian disambut oleh senyuman si Mamang Linji seperti biasa ya. Keramahan si Linji. Yang kemudian Linji juga menenangkan si wanita ini dengan berkata jangan terlalu banyak gerak karena sedang terluka dan sebagainya. Demi menunjukkan kebaikan hatinya yang tulus gitu. Sembari Linji di situ masih mencoba menghubungi rumah sakit berkali-kali meskipun tidak terhubung. Nah, setelah mendapatkan keramahan si Linji, si wanita ini terlihat menjadi lebih tenang. Kemudian dengan cukup waspada memeriksa sekitarnya, di mana dia simpulkan saat itu kalau si pria di depannya ini atau si Linji ini hanya hidup sendirian di bangunan tersebut. Tidak ada makhluk lain. Lalu saat itu dia juga tidak merasakan neter sama sekali yang keluar dari si Linji, sehingga dia saat itu menyimpulkan mungkin si pria ini merupakan orang biasa yang mungkin saja melihat dia tidak sadarkan diri lalu menolongnya. Nah si wanita ini kemudian melihat Linji yang masih berusaha menghubungi rumah sakit. Setelah itu dia mencoba menarik lengan si Linji dan bilang untuk jangan menghubungi rumah sakit karena mereka mau membunuhku katanya dan aku kabur, kata si wanita. Nah disitulah akhirnya si Linji ini mempunyai kesimpulan baru. Jadi setelah cocokologi dia menyimpulkan mungkin ledakan yang terjadi tadi berasal dari sebuah organisasi rahasia yang berbahaya. Di mana pria pemilik jas tersebut yang dipakai oleh si wanita ya, karena kan tadi badge-nya ada foto seorang pria. Nah di mana pria pemilik jas tersebut mungkin tahu sesuatu lalu disandra oleh si organisasi ini dan bekerja di sebuah lab. Jadi dipaksa bekerja di lab dengan jaminan mungkin keluarganya ikut diancam juga. Nah, namun lama-kelamaan si pria ini mungkin lelah dengan semuanya, lalu memutuskan untuk meledakkan lab tersebut. Dan si wanita yang bisa dibilang masih remaja ya, mungkin juga ada di lab tersebut. Jadi dia disuruh si pria ini kabur untuk mencari bantuan, memakai jasnya. Jadi darah di jasnya itu mungkin bekas pertempuran si pria sebelumnya. Sebelum dikasihkan kepada si wanita. Itulah kenapa bercak darahnya itu beda dengan luka-luka yang dialami oleh si wanita. Ya memang cukup unik lah kesimpulan si Linji ini, tapi ya udahlah ya.
Nah di situ Linji kemudian menuruti perkataan si wanita ini karena dia ini terlihat ketakutan. Jadi dia setelah itu menutup teleponnya. Tapi tetap kemudian memeriksa si wanita ini dengan ilmu dasar medis yang dia miliki. Dan setelah disimpulkan tidak ada luka dalam yang serius, Linji menyuruh si wanita ini untuk istirahat dulu. Sembari dia berpamitan pergi ke basement untuk mengambil alat-alat untuk merawat luka-lukanya. Dan ketika Linji berjalan membelakangi si wanita, ketika dia berjalan ke basement ya, membelakangi si wanita, tiba-tiba tatapan si wanita ini menjadi tajam Pak, menjadi dingin. Karena dari tadi dia ini sebenarnya hanya mencoba menipu si Linji saja. Karena dia ini punya insting bertahan hidup gitulah ya. Nah lalu ketika Linji membelakanginya tadi, si wanita ini posisinya sudah sedikit berdiri dari yang awalnya tidur. Lalu siap-siap untuk melompat membunuh si Linji. Karena ceritanya di sini tuh dia masih waspada sama semua orang. Karena kan dia baru kabur dari lab. Jadi dia pikir mungkin si Linji ini juga antek-antek Truth Society gitu ya. Namun ketika dia sudah mengeluarkan niat membunuhnya, sudah niat melompat ke Linji dan membunuhnya, tiba-tiba dia merasakan ada aether yang keluar dari patung gargoyle di atas meja. Yang di sini mungkin kalian lupa ya, gargoyle itu akan menyerang apapun yang mengeluarkan niat membunuh, apalagi kepada tuannya. Jadi ketika si wanita ini berniat membunuh si Linji, ya otomatis si gargoyle tersebut tiba-tiba aktif mengeluarkan aethernya. Dan setelah merasakan aether dari si gargoyle tadi yang memang dirasa cukup berbahaya bagi dirinya sendiri, dari situlah dia bisa merasakan aether lagi setelah sebelumnya tidak bisa karena mungkin macet ya, mungkin kelelahan dan sedang terluka, jadi kompatibilitasnya mendeteksi aether itu mungkin menurun. Nah tapi setelah merasakan aether dari si gargoyle, mungkin dia ini kaget, jadi itu men-trigger sesuatu, jadi dia bisa merasakan aether lagi. Dan saat itu dia merasakan yang ada di situ semuanya hidup. Jadi yang ada di dalam toko tersebut semuanya hidup. Dan dia merasa sedang diawasi oleh para makhluk-makhluk yang hidup tersebut yang ada di toko ya. Yang dia ini nggak tahu sebenarnya makhluk itu makhluk apa. Tapi katanya di tiap rak buku itu ada seperti sebuah colossal beast atau makhluk buas yang kuat bersembunyi di setiap rak buku. Akhirnya karena ketakutan dia ini nggak jadi nyerang si Linji dan balik rebahan lagi. Nurut disuruh istirahat sama si Linji. Yang sampai sini dia sudah tidak menganggap Linji sebagai orang biasa. Mungkin si Linji ini adalah bos dari makhluk-makhluk yang ada di rak tersebut, terutama si gargoyle juga. Karena meskipun di situ ada banyak sekali makhluk yang bisa membuat dia merinding ya, si pria tadi atau si Linji tadi seperti biasa aja hidup di antara para makhluk yang kuat ini. Jadi harusnya dia ini bukan manusia biasa, mungkin bosnya di situ. Ya, memang cukup kasihan sebenarnya ya, baru keluar dari lab nggak tahu apa-apa, langsung ketemu sama si Linji, langsung kena mental. Dan di situ dia ini juga bingung kenapa makhluk menakutkan seperti Linji ini menyelamatkan dia. Masih bertanya-tanya dia ini. Nah setelah si Linji ini datang kembali dengan membawa alat-alat first aid atau alat P3K untuk merawat si wanita tadi ya, meskipun dia ini ilmu kedokterannya jauh jika dibandingkan dengan dokter asli. Tapi setidaknya Linji ini sudah sering melakukan eksplorasi lah sama teman-temannya. Dan bisa dibilang kalau eksplorasinya di alam bebas, hutan-hutan gitu ya di kehidupan sebelumnya, mereka ini sering terluka. Makanya Linji ini sudah terbiasa merawat luka-luka luar. Intinya gitulah. Nah setelah dari basement tadi membawa alat P3K, Linji kemudian mendekati si wanita ya. Dan sambil dia ini mempersiapkan disinfektan, dia bertanya kepada si wanita, siapa namamu? Lalu kemudian memperkenalkan diri juga, namaku Linji gitu ya, pemilik toko buku ini, meskipun tokonya memang sepi katanya. Nah karena si wanita ini adalah objek eksperimen, dia saat itu menjawab Linji kalau dia tidak punya nama. Yang tentunya hal tersebut cukup membuat Linji ini terkejut ya, karena si wanita ini seperti umur 15 sampai 16 tahunan lah. Tapi kenapa tidak punya nama? Harusnya kan punya. Akhirnya membuat Linji berteori-teori lagi ya. Mungkin dia ini trauma dengan masa lalunya dan berusaha melupakan identitas masa lalunya. Atau mungkin bisa juga karena dia ini takut tidak mau mengungkapkan identitasnya kepada si Linji. Karena takut ketahuan atau apa gitu ya. Jadi kasihan juga si Linji ini sebenarnya. Lalu sambil Linji mengobati luka-lukanya, dia sedikit menasihati si wanita. Kalau masa lalu ya biarlah masa lalu. Anggap saja tidak pernah terjadi semacam itu. Pokoknya masa depan lebih penting gitu katanya. Sambil ngobati si wanita ini. Dan di sini si wanita juga ngangguk-ngangguk gitu ya mendengar nasihatnya si Linji. Nggak tahu mungkin dia ini memang ngerti atau mungkin takut sama si Linji.
Nah lalu setelah Linji selesai merawat si wanita dan ngelus-ngelus kepalanya supaya dia nyaman, Linji kemudian bertanya, apa si wanita ini sudah memikirkan kehidupan seperti apa yang mau dia jalani ke depannya, atau rencana ke depannya ini seperti apa. Nah, namun si wanita ini masih terlihat kebingungan dan hanya menggelengkan kepalanya. Yang dirasakan Linji saat itu mungkin si wanita ini tidak tahu harus ngapain, tidak punya tujuan hidup lagi, dan mungkin sudah terlanjur trauma dengan kehidupan sebelumnya. Sehingga Linji di situ berkata, mungkin kamu ini butuh identitas yang baru, katanya. Lalu menawarkan si wanita ini apakah dia mau menjadi asisten di tokonya si Linji. Kerjanya ya merapikan rak buku, bersih-bersih, nyatet-nyatet gitulah ya. Dan setidaknya kalau di sini dia kan bisa aman, makan enak, tidur nyaman, dan kalau semisal nanti mau keluar pun ya nggak masalah. Itu ya tawaran dari si Linji. Padahal si Linji ini juga kerjanya nggak ngapa-ngapain sebenarnya kan, uang tokonya aja sepi. Tapi lucunya yang dipikirkan Linji saat itu, kalau pekerjaannya yang sedikit itu diserahkan kepada si wanita ini, dia ini bisa baca buku-bukunya yang sebenarnya masih banyak yang belum dia baca. Karena kan stoknya unlimited gitu ya, semua buku yang ada di dunia ada di rak bukunya. Nah itu banyak yang belum dia baca. Jadi kalau pekerjaannya diambil alih oleh si wanita, dia punya waktu untuk baca buku. Nah namun di pandangan si wanita, karena kan yang dia lihat di rak-rak tadi kan berisi monster-monster yang menakutkan gitu ya. Mendengar Linji yang tadi bilang kalau ngurusin buku itu adalah pekerjaan yang gampang, dia ini jadi agak ragu lah ya. Gampang mananya yang gampang, bapak kau gampang. Dia aja dari tadi gak berani nutup mata, karena takut kalau dia nutup mata, sensasi ketakutannya ini makin terasa. Makanya kenapa dia dari tadi tidur aja di situ ya, tidak mau bergerak sama sekali, apalagi mendekat ke rak buku yang ada di sana. Nah tapi di sisi lain kalau dia menolak tawaran si bapak ini atau si Linji ini, yang dia pikirkan saat itu mungkin di luar sana Truth Society masih berusaha menangkap dia kembali. Nah, apalagi pengetahuan dia tentang dunia luar kan pada dasarnya nggak ada sama sekali ya, masih nol. Jadi mungkin ketika dia menolak Linji, dia nanti cuma bisa kabur-kaburan beberapa hari saja. Kemudian setelah itu ditangkap lagi sama Truth Society. Atau kalau misal mikir lebih negatif lagi, mungkin bisa jadi kalau dia nolak tawaran si bapak ini, menolak tawaran si Linji ini, mungkin dia bakal dibunuh di situ karena nolak. Tidak mungkin bisa keluar dari toko. Ya ini cuma pikiran si wanita aja ya. Intinya saat itu masih mikir keras lah dia ini. Nah di sisi lain Linji saat itu sadar kalau si wanita ini mulai nervous ketika ditanya tadi. Jadi dia coba menenangkan si wanita ini dengan berkata kalau jangan terlalu dipikirkan wis. Kalau nggak mau juga nggak apa, nggak maksa sama sekali katanya. Setidaknya istirahat aja di sini, tunggu sampai lukamu sembuh. Setelah itu bebas, kamu mau tinggal atau mau pergi, silakan, kata si Linji. Nah di situ Linji kemudian mencoba menggendong si wanita ke punggungnya dan si wanita juga nurut sambil sedikit gemetaran, mungkin karena masih takut ya. Dan Linji ini membawa si wanita ini ke kamarnya untuk istirahat. Jadi karena di situ kan tidak ada kasur lagi ya. Jadi Linji berkata kalau dia bisa tidur atau bisa istirahat di kamar Linji dulu. Sedangkan si Linji ini tidur di kursinya yang tadi. Baru besok beli kasur baru. Nah ketika mereka masuk ke pintu kamar si Linji, Linji bisa merasakan si wanita ini tiba-tiba tegang. Karena tangannya ini memegang pundak Linji tiba-tiba makin kuat pak. Dan ketika dilihat oleh si Linji, si wanita ini menatap Dreamcatcher yang ada di atas tempat tidurnya. Dan di situ Linji berkata itu adalah hadiah dari seorang pelanggan yang bisa membuat seseorang bermimpi indah. Dan biasanya disebut Dreamcatcher, kata si Linji. Nah mendengar kata-kata mimpi indah, si wanita ini menjadi bingung lagi. Karena yang dia lihat, benda yang bernama Dreamcatcher ini memancarkan aura yang mirip-mirip dengan Abyss Predator. Kenapa nih Abyss Predator ini? Jadi ketika masih di laboratorium, dia pernah melihat sebuah jaring laba-laba yang auranya ini mirip dengan Dreamcatcher Linji ini. Dan jaring ini disimpan dengan keamanan yang cukup tinggi di sana. Lalu menurut laporan, jaring tersebut berasal dari makhluk yang bernama Abyss Predator. Sebuah dream beast yang bisa menarik seseorang ke dalam ilusi mimpi dan membunuh mereka dengan perlahan. Jadi dari namanya aja udah cukup mengerikan itu ya. Nah sedangkan di kamar si Linji ini, Abyss Predator seperti itu malah dijadikan sebuah alat sihir yang katanya dari seorang pelanggan. Nah ini pelanggannya ini macam apa itu ya. Apalagi tadi katanya si Dreamcatcher ini bisa membuat seseorang bermimpi indah. Kan gak masuk akal ya menurut si doi ini, menurut si wanita ini. Lalu dia kemudian melihat sebuah pedang di atas meja. Sembari Linji juga di saat yang sama menjelaskan kalau pedang itu juga hadiah dari pelanggan.
yang melambangkan simbol kejayaan sebuah keluarga dan sangat berharga tentunya. Lalu menurut si wanita, daripada si Dreamcatcher tadi, pedang ini baru bisa dibilang mengeluarkan aura yang baik dan mulia, aura yang agung. Tapi juga sama kuatnya dengan si Dreamcatcher tadi. Tapi si pedang ini lebih cocok jika disandingkan dengan kata baik daripada si Dreamcatcher tadi. Kenapa kok bisa membuat seseorang bermimpi indah? Gak masuk akal. Nah, pedang tersebut terlihat seperti ditaruh gitu aja di meja, seperti pemilik tempat tidurnya adalah seorang ksatria yang sangat jago dalam hal membunuh. Ya, ini pikiran si wanita ya. Jadi saat tidur pun, pedangnya tetap ada di dekatnya untuk membegal siapapun yang berani masuk ke kamar. Dan bisa jadi hal tersebut seperti sebuah peringatan kepada si wanita untuk tidak macam-macam. Nah, itu yang dipikirkan oleh si wanita saat itu. Nah, tentunya hal tersebut membuat dia menjadi lebih tegang lagi karena takut sendiri dengan teorinya yang tadi. Dan hal tersebut juga bisa dirasakan oleh si Linji, bahwa sepertinya si wanita ini agak takut dengan lingkungan yang baru. Sehingga setelah Linji meletakkan si wanita ke kasur, dia berkata untuk tenang saja. Tidak ada satupun orang yang bisa menyakitimu di sini. Kalau kau takut bisa kau panggil aja aku, kata Linji ya. Nah, hal tersebut diartikan oleh si wanita secara harfiah ya. Jadi dia percaya kepada Linji karena literally di sana tidak ada dia mendeteksi orang atau manusia sama sekali. Selain si Linji ya, karena saat itu dia masih bingung, bapak ini manusia apa tidak. Akhirnya saat itu dia menganggap Linji sebagai manusia. Lalu tiba-tiba bertanya, apakah suhu tubuh manusia itu memang sepanas itu? Karena kan tadi dia digendong oleh si Linji dan dia merasakan temperatur tubuh Linji itu cukup hangat jika dibandingkan dengan dia yang merupakan seorang homunculus. Nah, tapi Linji cuma menjawab, ya memang seperti itu. Mungkin kamu aja yang dingin karena kehilangan cukup banyak darah. Jadi pakai selimut kalau malam, kata Linji. Sambil dia kemudian menarik selimut dari samping, menyuruh si doi ini untuk selimutan. Akhirnya dia ini selimutan. Dan di saat yang sama, mata si wanita ini masih menatap Linji yang dideskripsikan seperti anak ayam yang baru menetas berusaha mengingat makhluk pertama yang dia lihat setelah menetas. Paham gak sih? Kalau di film kan anak ayam yang baru menetas akan menganggap siapapun yang pertama kali dia lihat itu adalah emaknya, gitu kan? Nah, itu sama seperti tatapan si wanita ini kepada si Linji. Deskripsi di novelnya itu begitu. Nah, lalu Linji yang di situ belum keluar bertanya kepada si wanita. Karena dia belum punya nama, bagaimana kalau memberikan nama baru kepada dia? Dan di situ si wanita mengangguk. Tapi kemudian tidak berkata apa-apa lagi karena dia tidak tahu dan tidak punya inspirasi nama untuk dirinya sendiri. Alhasil Linji yang saat itu melihat keluar jendela dengan di langit yang biasanya mendung berminggu-minggu, saat itu terlihat bulan yang bersinar terang. Jadi setelah itu Linji pun mendapat inspirasi dan berkata, bagaimana kalau diberi nama Muen yang terdengar seperti moon atau bulan? Mungkin di bahasa Cinanya gitu kali ya. Dan kalau di novel sebelum translate-nya dirapikan itu Moen setauku, pakai U. Tapi setelah direvisi jadi Muen, pakai U. Bebas lah ya, mana pokoknya intinya sampai sini si wanita ini setuju dan akhirnya nama dari si wanita yang dipungut si Linji ini bernama Muen. Yang menjabat sebagai asisten toko Linji yang paling gabut sedunia karena tokonya sepi. Oke, itu saja sedikit ya tambahan dari novelnya. Kita entah lanjut aja nanti atau bahas komik lain. Kita akan tutup dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.